Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari PDB 85 kelompok 6. Yang terhormat kepada Bu Ira selaku dosen pengampu mata kuliah kolaborasi keilmuan di PDB 85 dan teman-teman PDB 85 yang kami banggakan. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing, dimulai dari saya. Nama saya Razani Imamul Adli dengan NIM 144251018 dari Prodi Ekonomi Islam. Nama saya Naurdafa Alianto dengan NIM 1112522 dari Prodi Kedokteran. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elvara Nurul Sofitri dari Prodi Rekayasa Nanoteknologi dengan NIM 162251007. Halo semua, perkenalkan nama saya Sila Talwakota dengan NIM 4142519095 dari Prodi Teknologi Laboratorium Medik. Halo, perkenalkan nama saya Hiwari Elizabeth Darmawan dengan NIM 113251114 dari Fakultas Psikologi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fatihah Rahma Sabrina dengan NIM 123251046 dari Fakultas Ilmu Budaya. Seperti yang kita tahu, sarapan merupakan hal yang sangat penting untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Tidak hanya untuk menambah energi, namun sarapan juga dapat menambahkan fokus untuk menjalani tugas yang sangat berat. Maka dari situ ide bisnis kita muncul untuk menyediakan makanan yang sehat dan juga murah, namun juga bergizi seimbang. Saya akan menjelaskan BMC dari penjualan kelompok kami. Yang pertama ada value proposition. Nah, produk kami memiliki harga yang terjangkau, praktis, rasa yang enak dan bergizi, menu yang variatif, dan juga mengenyangkan. Lalu untuk customer segments, kita ada demografi yaitu mahasiswa dan teknik berusia 17 hingga 35 tahun. Yang kedua adalah geografi. Geografis kami adalah area kampus C Universitas Airlangga atau UNAIR. Lalu yang ketiga adalah psikografis. Yang pertama gaya hidup mahasiswa yang aktif dan sibuk. Dua, prioritasnya apa? Itu adalah konsumen yang mencari makanan cepat saji dan bergizi. Yang ketiga, perilaku konsumen yang menyukai kepraktisan. Lalu channels, yaitu ada fisik, membuat mini stand di daerah sekitar kampus. Dua, digital, akun Instagram. Tiga, informasi cepat, lalu status WhatsApp. Lalu key aktivitas kami yaitu pemilihan produk dan bahan baku. Yang kedua, pengemasan dan penyajian. Tiga, pemasaran dan promosi digital. Lalu yang keempat ada transaksi penjualan. Yang kelima adalah pengelolaan inventaris dan keuangan. Lalu ada key partners yaitu supplier utama bahan baku, platform penjualan, layanan pembayaran digital, dan juga reseller. Lalu key resource kami yaitu kalau secara fisik kita pada perlengkapan mini stand, bahan baku kita ada stok bahan baku yang stabil yaitu ayam, sayuran, dan lain-lain. Ketiga kita ada SDM yaitu yang untuk memasak dan melayani. Yang keempat digital untuk konten dan platform promosi. Yang kelima keuangan, modal, dan kas operasional. Lalu cost structure kami yaitu ada biaya variabel atau operasional. Yang pertama ada subtotal price bowl-nya 350.000. Kedua ada subtotal cost makaroni kering 30.000. Yang ketiga ada subtotal cost minimum 125.000. Dan semua itu memiliki total 505.000. Revenue streams yaitu harus pendapatan kami yaitu ada penjualan rice bowl 3 menu yaitu ayam geprek, ayam kecap, dan ayam Bali. Lalu ada jualan makaroni kering yang sempat dijual di bulan pertama dan kedua. Ketiga ada penjualan minuman yaitu es coklat dan green tea. Yang keempat keuntungan dengan kerjasama dengan reseller. Yang kelima penjualan di kampus sekitar GKB. Selanjutnya saya akan membahas bagian strategi branding dan juga channel. Yang pertama yaitu target pasar kita. Target pasar kita ini yaitu mahasiswa yang dimana produk yang kami jual ini menyesuaikan dengan kebutuhan mereka, yaitu makanan yang enak dan bergizi namun dengan harga yang ramah di kantong. Dengan penyesuaian ini dapat serba-serbi mudah diterima oleh target pasar kami. Yang kedua yaitu pemilihan produk berdasarkan hasil survei. Menu rice bowl kami yaitu berupa 3 lauk yang berbeda dan 2 minuman es. Kami pilih berdasarkan hasil kuesioner yang kami buat, dan produk-produk yang kami tawarkan juga ini menyesuaikan dengan kebutuhan dan sesuai dengan preferensi mahasiswa yang dimana menjadi target pasar kami.
Yang ketiga yaitu channel lokasi penjualan di kampus. Kami memilih lokasi yang strategis yaitu di depan gedung kuliah bersama Universitas Airlangga di kampus C pada jam 8 pagi. Dan saat itu banyak mahasiswa yang menginginkan sarapan yang cepat namun praktis, namun juga dengan harga yang murah. Sehingga branding yang kami bangun itu untuk menyediakan rice bowl dan minuman es yang praktis dan harga yang terjangkau. Yang keempat yaitu promosi di media sosial. Kami menggunakan 2 media sosial yaitu Instagram dan juga WhatsApp, yang dimana kami gunakan untuk memperluas jangkauan promosi kami. Selanjutnya adalah pemasaran digital. Kelompok kami melakukan pemasaran digital melalui media sosial dengan tujuan tertentu. Yang pertama adalah untuk meningkatkan brand, yang kedua adalah untuk menarik pelanggan. Untuk mencapai tujuan tersebut, hal pertama yang kami lakukan adalah kita melakukan riset target audiens meliputi usia, minat, lokasi, dan karakteristik pembeli. Untuk menunjang hal tersebut, kita juga menggunakan media sosial bernama Instagram sebagai sarana penyebaran brand kami. Mengapa kami menggunakan Instagram? Karena Instagram itu sangat mudah digunakan dan Instagram itu cukup sering diakses oleh banyak orang secara setiap hari. Selain itu, warna, tone, atau gaya desain sangat diperlukan untuk sebuah brand agar mudah dikenali. Maka dari itu, kami, kelompok 6 Dapur Serba Serbi, menggunakan warna ungu sebagai identitas warna dari brand kami. Kali ini aku menjelaskan bagian dari evaluasi dan strategi penjualan dari produk kami di Dapur Serba Serbi. Oke, jadi pertama evaluasi dulu. Evaluasi dari kami yaitu yang pertama ada makanan dari 3 menu kami itu packagingnya kurang pas, jadi tutupnya tidak rapat. Kemudian yang kedua, minuman yang kami jual pernah ketika waktu itu terlalu manis, jadi menimbulkan rasa yang terlalu berlebihan. Tetapi juga pernah di sesuatu ketika kita jualan tidak manis malahan. Nah, itu juga perlu menjadi evaluasi bagi kami. Kemudian yang ketiga, kami menjual produk yang minuman itu pernah sampai bocor karena packagingnya kurang rapat atau di gelasnya tuh termasuk gelas yang tipis gitu guys. Oke, kita lanjut ke hasil dan profitabilitas. Nah, dari penjualan kami itu berhasil menjual sebanyak 300 produk yang terdiri dari 166 rice bowl, 115 minuman, dan 19 makaroni. Produk tersebut kami jual dalam periode 3 bulan yang terbagi menjadi 7 kali penjualan. 2 kali pada bulan September, 2 kali pada bulan Oktober, dan 3 kali pada bulan November. Dari penjualan tersebut, pendapatan yang kami peroleh adalah Rp3.058.000 dengan modal awal yang kami gunakan sebesar Rp600.000. Biaya variabel yang kami keluarkan selama penjualan sebesar Rp2.281.000. Adapun pendapatan lain-lain yang berupa tip dari pembeli itu sebesar Rp102.000. Berdasarkan pendapatan tersebut, dapat dihitung laba bersih yang kami peroleh adalah sebesar Rp879.000. Kemudian kami menghitung net profit margin dan juga return of investment. Net profit margin kami sebesar 28,8% dan juga return of investment kami sebesar 146,5%. Nah, dapat disimpulkan berdasarkan rasio net profit margin dan juga return of investment selama 3 bulan tersebut, usaha kami Dapur Serba Serbi merupakan usaha yang menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan dengan alasan proses penjualan yang mudah karena menggunakan sistem reseller dan modal yang digunakan relatif kecil. Jadi pengalaman yang kita dapat tuh sangat banyak banget teman-teman, karena kita belajar berjualan, kita belajar bagaimana mengusahakan sesuatu hal dengan baik. Kayak soalnya kita dapat ketikan ini, kita bisa evaluasi ini gitu. Kemudian kita juga belajar bagaimana memanage uang, kita juga belajar memanage waktu karena kita jualan di sela-sela kita juga sebenarnya ada tugas-tugas dari matkul juga kan. Strategi keberlanjutan apa sih yang bisa kita terapkan dalam usaha ini? Ya, untuk meningkatkan efisiensi dan juga memperluas jaringan, usaha ini dapat berkolaborasi dengan berbagai pihak lainnya. Mengingat target pasar bisnis ini adalah mahasiswa dan juga tenaga kependidikan. Kemudian kampus seperti koperasi, kantin, ataupun organisasi mahasiswa dapat menjadi mitra kerjasama kami. Kolaborasi ini dapat membantu memperluas akses pemasaran, memperkuat distribusi produk, serta mengurangi beban operasional tim.
Baik, itu saja presentasi dari kami kelompok 6. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys.